Halo Sobat Neo, apa kabar? Pada materi kali ini, di unit 4, kita akan belajar mengenai tipe data. Sama halnya seperti materi sebelumnya di unit 3 mengenai atribut key, tipe data sangat penting kita pelajari sebelum kita merancang suatu basis data. Tipe data digunakan untuk mendefinisikan suatu field atau atribut agar dapat menyimpan data sesuai dengan kategori tertentu. Jadi tipe data ini melekat pada atribut atau field. Nah, atribut atau field itu nanti dapat menyimpan jenis datanya itu jenis data apa. Nah, di sini ada beberapa tipe data. Contohnya adalah tipe data numerik, date and time, alphanumerik, biner, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan mengenal ada apa saja tipe-tipe data. Di dalam MySQL ada beberapa jenis tipe data. Yang pertama ada numerik. Numerik itu adalah tipe data yang menyimpan data berupa angka. Lalu yang kedua, teks. Teks itu adalah tipe data yang menyimpan data berupa alfanumerik. Alfanumerik itu berarti angka dan huruf. Lalu yang ketiga ada date and time, yaitu tipe data yang menyimpan data berupa format tanggal maupun waktu. Sekarang kita pahami masing-masing tipe data, mulai dari numerik, teks, date, and time. Yang pertama, jenis tipe data numerik. Tipe data numerik ada beberapa jenis. Yang pertama adalah integer, atau biasa disingkat itu adalah INT, yaitu adalah data yang menyimpan meliputi bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu meliputi bilangan bulat negatif sampai dengan bilangan bulat positif. Untuk tipe data integer sendiri ada beberapa jenis, diantaranya adalah tiny integer, small integer, medium integer, dan big integer. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan dari masing-masing tipe data integer. Untuk tiny integer sendiri, jangkauan sign-nya itu mulai dari negatif 128 sampai positif 127. Sedangkan jika unsigned-nya itu berarti 0 sampai 255. Sign itu berarti dia memiliki tanda positif atau negatif. Jika ada positif dan negatif, berarti jangkauannya itu mulai dari negatif 128 sampai 127. Jika tidak memiliki tanda, berarti secara otomatis dia adalah positif. Berarti dia jangkauannya mulai dari 0 sampai 255. Nah, ukurannya itu adalah 1 byte. Untuk tiny integer sendiri, dia mencakup 3 digit dengan nilai maksimalnya adalah 255. Kemudian untuk integer yang lebih tinggi lagi ada small integer. Small integer itu jangkauannya jika bertanda atau sign negatif 32.768 sampai 32.667. Jika tidak bertanda atau unsigned 0 sampai 65.000 sekian. Jadi dia nilainya maksimal 5 digit dengan nilai maksimal 65.535. Dia ukurannya adalah 2 byte. Kemudian yang lebih tinggi lagi ada medium integer, kemudian ada integer, dan yang paling tinggi adalah big integer. Dari tipe data integer ini, yang paling sering kita gunakan adalah yang integer. Dia meliputi 10 sampai 11 digit. Jika dilihat dari tabel ini, dia memiliki nilai maksimal ada 10 digit. Dengan nilai maksimalnya berarti ada 4 miliar sekian. Itu untuk tipe data integer. Tipe data numerik yang lainnya ada fixed point. Nah, fixed point ini adalah tipe data yang menyimpan data berupa bilangan pecahan atau desimal. Ciri-cirinya, nilai atau angka pecahan telah ditentukan di awal deklarasi. Yang kedua, nilai yang dapat dimuat sesuai besarnya jangkauan dari optional query. Optional query itu terdiri dari M dan D. M itu adalah jumlah digit keseluruhan dan D adalah jumlah digit di belakang koma. Dengan syaratnya itu,
D kurang dari M. Contoh dari tipe data fixed point ini adalah desimal. Di sini bisa kita lihat untuk tipe data desimal. Di bagian kiri ditunjukkan deklarasinya. Jika kita mendeklarasikan tipe data desimal dengan M-nya 4 dan D-nya 1, berarti jangkauannya dia mulai negatif 999,9 sampai 999,9. Jadi totalnya di sini ada 4 digit dengan 1 digit di belakang koma. Nah, di sini ada 4 digit dengan 1 digit di belakang koma. Lalu jika deklarasi yang kedua, kita mendeklarasikan tipe data desimal dengan MD-nya itu 6,2. Berarti total ada 6 digit dan 2 digit di belakang koma. Begitu seterusnya. Jadi jangkauannya itu ditentukan dari deklarasinya. Tergantung kita deklarasinya itu seberapa. Misalnya maksimal kita mendeklarasikan 8,2. Berarti totalnya ada 8 digit dan 2 digit di belakang koma. Seperti itu. Lalu tipe data numerik yang ketiga ada floating point. Floating point ini adalah tipe data berupa bilangan pecahan atau desimal yang sifatnya itu tetap. Floating point dan fixed point itu tidak jauh berbeda. Nah, untuk fixed point tadi adalah tipe datanya adalah desimal. Sedangkan floating point ini inputannya itu berbeda-beda. Yang termasuk tipe data floating point adalah tipe data float dan double. Float itu adalah single precision dan double itu adalah double precision. Nah, ini perbedaan dari tipe data float dan double. Jadi untuk tipe data float itu jangkauannya seperti ini ya. Jadi cukup banyak. Sedangkan double itu jangkauannya 2 kali lipatnya dari float. Kita beralih ke tipe data teks. Untuk tipe data teks di sini yang pertama ada char. Char adalah tipe data yang menyimpan data karakter dengan ukuran tetap. Jangkauannya itu 0 sampai 255 karakter. Selain char, ada juga yang lebih besar lagi yaitu varchar. Varchar itu adalah tipe data yang menyimpan data karakter dengan ukuran dinamis, tergantung pada panjang karakter yang ditentukan. Jangkauannya itu 0 sampai 65.000 karakter. Untuk kedua tipe data ini, char maupun varchar, sifatnya itu case insensitive. Maksud dari case insensitive itu adalah huruf kapital maupun huruf biasa itu tidak diperhatikan. Jadi dianggap sama. Nah, ini tabel perbedaan tipe data char dan varchar. Misal kita memiliki deklarasi yaitu char sebanyak 5 karakter dan varchar sebanyak 5 karakter. Nah, untuk tipe data char sendiri, jika datanya kosong, dia akan langsung terisi data kosong atau spasi sebanyak 5 karakter. Sedangkan varchar, dia datanya benar-benar kosong. Jadi dia tidak akan terisi karakternya. Misal ada data 2 karakter. Jika kita menyimpannya menggunakan char, dia tetap totalnya akan ada 5 karakter. Jika kita menyimpan 2 karakter, berarti 3 karakter lainnya adalah spasi. Nah, jika varchar, berarti dia hanya tetap menyimpan 2 karakter sesuai dengan inputannya. Jadi untuk tipe data char, berapapun karakter yang kita inputkan, dia akan tetap tersimpan sebanyak 5 karakter. Jika karakter yang diinputkan itu lebih kecil dari nilai definisinya, berarti sisanya itu adalah spasi. Berbeda dengan varchar. Varchar itu nilai yang nanti akan tersimpan itu sesuai dengan inputannya. Jika inputannya 2 karakter, maka yang tersimpan tetap 2 karakter. Itu perbedaan char dan varchar. Jadi char itu sangat cocok digunakan untuk menyimpan karakter yang nilainya itu statis. Atau nilai statis itu contohnya nilainya itu tetap. Jadi panjangnya itu tidak berubah-ubah. Contohnya adalah jika di dalam mahasiswa itu ada MPM. MPM dari suatu universitas itu biasanya ada jumlah digit tertentu. Dan semua mahasiswa itu memiliki MPM dengan jumlah
karakter yang sama panjang. Untuk tipe data teks selanjutnya ada binary. Binary itu sama seperti char, dia menyimpan data dengan jangkauan maksimal 0 sampai 255 karakter. Bedanya jika char itu adalah menyimpan data teks, sedangkan binary dia menyimpan data biner dengan ukurannya itu tetap. Data biner itu apa? Data biner itu data angka yang isinya itu 0 dan 1. Jika char dia ada varchar, maka untuk binary dia ada var binary. Sama seperti varchar, dia jangkauannya 0 sampai 65.000 karakter. Untuk penyimpanannya sama, dia menyimpan data biner dengan ukuran dinamis tergantung pada panjang karakter yang ditentukan. Nah, untuk binary dan var binary, dia sifatnya adalah case sensitive. Jadi, huruf kapital dan huruf kecil itu sangat diperhatikan. Jadi, case sensitive adalah kebalikan dari case insensitive. Jika case insensitive, huruf kapital maupun huruf kecil itu tidak diperhatikan, sedangkan case sensitive dia sangat memperhatikan perbedaan huruf kapital maupun huruf kecil. Kemudian tipe data teks selanjutnya ada yang namanya teks. Tipe data teks adalah tipe data yang menyimpan data teks dengan ukuran yang lebih besar. Sifatnya adalah case insensitive. Nah, jadi tipe data teks ini dia ukurannya itu lebih besar dari char maupun varchar ya. Nah, yang meliputi tipe data teks ada tiny text, text, medium text, dan long text. Nah, ini ukuran maksimumnya. Mungkin jika dilihat dari jangkauan atau jumlah karakter maksimum yang dapat ditampung, baik dari char, varchar, maupun text, sepertinya ada beberapa persamaan. Contohnya adalah char tadi. Jika char adalah jumlah maksimumnya ada 255, nah di sini dia sama saja dengan tiny text. Jangkauannya maksimal adalah 255 karakter. Hanya saja perbedaannya, jika char itu tadi 1 byte, sedangkan tiny text dia ada 255 byte. Jadi ukurannya yang lebih besar. Jadi jika kita menyimpan suatu data dengan tipe data teks, di sini dia lebih memakan banyak space memory. Jadi sebelum kita menentukan suatu atribut dia tipe datanya apa, kita harus benar-benar memperhatikan data yang nanti akan disimpan itu seperti apa. Dia jumlahnya kecil atau besar. Nah, itu nanti akan menentukan dia akan menggunakan tipe data apa. Tipe data teks selanjutnya ada yang namanya tipe data blob. Blob itu adalah tipe data yang menyimpan data binary dari teks yang disimpan dalam bentuk bit. Jadi di sini hampir mirip seperti binary ya, tapi di sini disimpan dalam bentuk bit. Biasanya tipe data blob itu banyak digunakan untuk menyimpan data gambar, audio, maupun video. Jadi kita juga bisa menyimpan image, audio, maupun video itu ke dalam database. Nah, untuk menyimpannya itu, kita dapat menggunakan tipe data blob. Sifatnya dari tipe data blob ini juga case sensitive. Nah, di sini ada beberapa jenis tipe data blob. Ada bit, tiny blob, blob, medium blob, dan long blob. Ini tabel perbedaannya. Untuk tiny blob, dia maksimum 255 karakter, dan ukuran maksimumnya ada 255 byte. Sama seperti tiny text yang tadi. Kemudian ada blob, medium blob, dan yang paling besar adalah long blob. Ukuran maksimumnya mencapai 4 GB. Sama seperti long text. Ukuran maksimumnya mencapai 4 GB. Selanjutnya kita beralih ke tipe data date atau tanggal. Yang pertama ada tipe data date itu sendiri. Dia menyimpan data berupa format tanggal. Biasanya di dalam database, tipe data date itu dia menyimpan format tanggal, yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Lalu, yang kedua ada tipe data datetime dan timestamp. Nah,
tipe data datetime dan timestamp ini dia menyimpan data berupa tanggal dan waktu sekaligus. Lalu ada tipe data time sendiri, yaitu menyimpan data berupa waktu, dan ada tipe data year. Year itu menyimpan data berupa tahun. Ini untuk tabel perbedaannya. Untuk tipe data date, dia range-nya mulai dari tahun 1000, 0101 sampai tahun 999, 1231. Ukurannya dia 3 byte dan zero value-nya itu 00 seperti ini formatnya. Jadi ini untuk tipe data date, nanti format yang tersimpan seperti ini ya. Nah, formatnya seperti ini. Yang pertama dia ada tahun, kemudian di strip bulan, strip tanggal. Begitu juga dengan tipe data datetime. Range-nya seperti ini, formatnya zero value-nya seperti ini. Nah, untuk tipe data year, dia ada dua jenis, year 2 dan year 4. Jika year 2 berarti dia hanya mengambil 2 digit dari tahun, sedangkan year 4 berarti dia mengambil 4 digit dari tahun. Itu untuk tipe data, date, dan value. Selain tipe data yang tadi sudah kita pahami, ada tipe data number atau numeric, text, date, dan time. Ada juga tipe data lain yang mungkin bisa kita gunakan. Yang pertama ada enum. Enum itu adalah tipe data yang menyimpan berupa data string dengan nilai yang telah ditentukan. Jadi data-data yang dapat disimpan menggunakan tipe data enum itu adalah data-data yang sudah kita tentukan di awal. Nah, di sini dia hanya menyimpan satu data. Misal, yang dapat kita simpan menggunakan enum, contohnya adalah jenis kelamin. Untuk jenis kelamin sendiri hanya ada dua, yaitu L atau P, laki-laki atau perempuan. Jadi kita bisa menggunakan tipe data enum. Jadi yang nanti disimpan itu hanya bisa laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada juga tipe data set. Nah, untuk tipe data set menyimpan data berupa list data string dengan nilai yang telah ditentukan. Jadi dia adalah sama seperti enum. Jadi data yang dapat disimpan itu datanya sudah diset terlebih dahulu. Perbedaannya, jika enum dia hanya menyimpan satu data, untuk set dia dapat menyimpan lebih dari satu data. Contohnya, jika seseorang memiliki hobi yang lebih dari satu, dan hobinya itu sudah diset, sudah ditentukan hobinya yang akan disimpan itu apa saja, kita bisa menyimpannya menggunakan tipe data set. Baik, demikian untuk materi mengenai tipe data. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya.